Kalau mimpi kita tuh hitam putih, mimpi kita nggak berwarna. Iya. Nah, kalau ngomongin mimpi itu juga ada levelnya, Cing. Ada. Jadi ada dimensi mimpi. Ada lucid dream, precognitive dream, ada tuh. Jadi lucid dream itu mimpi dalam mimpi. Oh. Nah, gue pernah tuh, gue bisa mengatur mimpi gue. Ya, Anjir. itu Jadi berarti misalnya kayak gue nih ngimpi nih. Lagi. Enggak, bener, serius. emang ada kok. Gue lagi ngimpi. Bisa nggak lo? Sekarang lo ditantang, bisa nggak lo? Jadi- Mimpi dalam mimpi, Iya. dan bisa ngatur mimpi. Bisa ngatur mimpi. Ya, Bener. tapi Ya, gue lagi ngimpi nih. kegunaannya apa untuk kebahagiaan lo ada nggak? Ini lagi ngimpi ketemu ular. Iya. Nah, di ngimpi itu gue ngelihat buku tentang ular apa? Ah, Mimpi terus? ular gitu. Pasang berapa? Jadi misalnya Iya, iya, nih iya. ngelihat ular. 35. Nah, di mimpi itu 35 kalau ular. gue berpikir, tadi gue ngimpi ular. Gue coba ngelihat buku tentang mimpi. Mimpi ular artinya apa gitu. Di Ada dalam di mimpi itu. Jadi masih masuk bagian mimpi lo. Masih Iya. satu mimpi itu. Tapi itu bener Jadi tuh. bisa ngatur mimpi. Loh, apaan enggak? Kalau diatur Bisa. kan besok Itu kan bukan sebelum tidur ngatur. lagi lu Bukan, atur maksudnya mimpi lu. jadi mimpi di dalam mimpi. Ya bukan ngatur Ya. namanya. Iya, Maksudnya gua bisa berhentiin mimpi di gue. mimpi itu lu tidur lagi terus mimpi lagi. Enggak, beda, bukan. Dan mimpi nyambung lagi. Jadi gue bisa berhentiin Lu mimpi. sakit kali, Boy. Maksudnya lo bisa ngatur mimpinya tuh di sebelah. Bisa ngeberhentiin mimpi, tiba-tiba langsung ngelihat buku mimpi itu. Gitu loh. Lagi ngimpi ular nih, tiba-tiba bisa nyetop mimpi Bangun. itu, nggak bangun, tapi gue langsung ngelihat buku mimpi. Iya. Jadi terkesan gue tersadar atas mimpi yang itu, padahal masih dalam mimpi gitu. Iya. Gitu. Emang bener gitu kalau yang gua pahami ya. Memang kalau di presentasi dengerin kayak apa sih lu gitu kan. Nggak percaya, emang Aneh mereka sih. udah nggak ada yang percaya aja, kita bikin YouTube berdua aja dah. Lumayan, udah banyak subscriber. Ya, yang gua tahu gitu, jadi memang ada lucid dream, precognitive dream. Nah, kalau precognitive dream ini ketika kita bermimpi itu ada berapa hari kemudian atau minggu kemudian ini kenyataan kejadian gitu. Kayak dejavu gitu. Nah, dejavu beda lagi, Cing. Oh, beda lah. Beda lagi. Kalau dejavu itu adalah Kita nggak mimpi. nggak mimpi. Jadi kalau dejavu itu kalau yang gua pahami ya, tapi gini. Kita kan ketika di alam rahim tuh kita tuh sebenarnya tuh kan dikasih segala macam hal, termasuk ditunjukin hidup kita itu lu bakal ngapain, terus lu bakal celakanya gimana, jodoh lu siapa, lu akan lewat mana, segala macam itu udah diliatin semua gambarannya di alam rahim tuh. Setelah ditiupkannya ruh kan 3 bulan 10 hari itu ditiupkan ruh segala macam, dikasih tahu, dijabarin gini. Nah, ketika kita lahir ke alam dunia fana, kita lupa semuanya. Nah, sebenarnya alasan bayi nangis itu Karena lupa. Ngelihat. gitu, karena dia Makanya. dari alam yang enak langgeng gitu kan, terus dikasih segala macam penglihatan, pas keluar dia alamnya berbeda dan lupa segalanya gitu. Tapi yang benar itu ada lucid dream Iya. level 1 tuh lu sadar lagi mimpi. Ini gue lagi mimpi. Iya. Nah, lucid dream level 2 lu kayak tadi tuh bisa berhentiin mimpi, ngatur mimpi. Nah, level 3 kita bisa masuk mimpi orang. Padahal kita Wah, lu udah tidur. berarti udah level Kita 2. tidur. Udah level 2. Iya. Oh, gue level 2 aja depres banget. Bukan Pedes nggak? keripik. Bukan keripik. Lu jangan so bangga lu Tahu. level 2 aja. Bukan. Terus kita sombong itu Maksudnya aku. nggak bisa masuk CV juga itu. Iya sih. Coba nanti kalau mau mimpi. beranjak ke level 3, Buat apa? Syaratnya apa? Enggak latihan gitu sebenarnya. Tapi itu ngalamin gitu berapa kali? Lu bisa udah masuk level 3 lo. Level 3 gue pernah coba. Maksudnya gunanya Gunanya ada ngontrol gini, kalau kita mimpi buruk nih. Misalnya mimpi buruk nih, wah, lihat hantu nih. Serem banget nih, kalau mewet apa gitu kan. Wah, gua berubah jadi Luna Maya bisa. Anjir. Gitu. Lu bisa tuh kayak begitu. Lepas Ini tidur. gue pengalaman gue ya, gue pernah rubah waktu itu gue lagi suka banget sama bunga Cita Lestari kan. Jadi gue lagi di taman mimpi tuh gue ada bangku gitu, kayak bangku gini kan. Gue lihat, tapi awalnya serem kan, ini serem banget gue bilang gitu kan, serem. Langsung gue rubah gitu kan, BCL lah gitu kan, BCL lah gitu. Kayak remote TV gitu, tek gitu lu rubah. Iya, tapi memang Ada butuh fokus dan kekuatan pikiran yang sangat kuat, terus energi badan lagi kita tidur. juga kuat. Makanya dia. Gitu. Ending jualan obat kali ini. sama bagi-bagi batu cincin. Enggak ya? Lo bisa nggak, Cing? Iya. Kamu coba ada latihannya? Mau coba nggak latihannya? Nah, kalau ini boleh lo coba dah. Mau coba nggak? Ini mah aman. Tapi kan kerjaan lo Ini tidur. mah aman. Buat apa mimpi doang? Yang setan dah coba misalnya kamu ini lah yang bener-bener. Mau lihat setan? Kita ngomongin setan kan nih. Lihat setan di mimpi dulu aja gimana? Jangan dulu nyata. Bisa emang? Ya bisa. Kayak misalnya yang di sini, yang tadi korban pembunuhan, ya tinggal di request aja, ntar masuk mimpinya Nih, Wingo. di sini maksudnya Enggak, nih, itu aja kuntilanak itu. yang di bawah. Heeh. Terus diapain? Ya masuk mimpi. Enggak lu. suruh datang sini. Nah, coba iya. Iya, coba. Seneng bener. banget lu. Bisa enggak? Lantai bawah aja udah. Ada Pak Jarwo kan, bisa nggak Pak Jarwo aja tuh?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis mandi. Kebeneran. Dari Delta. Habis mandi dari Delta habis. Yang tadi ya, yang tadi iya bener. Tutup. Basah ya basah. Ah tutup lagi. Mana gua bawa handuk dari rumah. Ngapain bawa kan itu juga ada. Setan ngomongin Delta. Siapa yang manggil gua tadi tuh? Boy. Lagi ngapain di rumah tadi? Lagi main TikTok. Iya. Iya main Tanpa TikTok. sadar gua tahu ada keinginan untuk ke rumah lu, Del. Nah, Ih, itu panggilan. ketarik gitu ya. Iya, nggak tahu kenapa itu daya tariknya dari siapa sih ini yang punya ilmu seperti itu? Wah, Idih. langsung bisa. Singit lo. Konten Instagram. Tadi di bawah siapa itu? Wow. Karena ada apa? Lihat tadi Semacam kayak apa ya? Yang Oh, putih-putih sosok. yang rambut. dia emang bisa ini juga kan dulu. Pajaro juga kan ada. Jangan kan Pajaro cuman Enggak, sosoknya gimana? juga. Putih. Iya, cewek Putih. putih, Rambut? rambut ya agak pendek sih. Bondol. Oh, bukan, biasanya panjang. Ini pendek. Mungkin habis ke salon. Baju putih, bawah putih juga. Iya, Hmm. aku tanya, Ah. Mbak, ya, dari mana Mbak? Saya dari rumah sakit. Saya suster katanya baru pulang kerja. Yo. Terus bilang dong, bisa kali gitu. Pernah orang bilang, Hmm. ya orang pinter juga, di belakang gua ini ada yang jaga gua katanya gitu. Serius, bener serius. Ada Kodim, yang kodam. Ada leluhur. kakek gua lah gitu. Ada leluhur ya. Ya leluhur katanya seperti itu. Benar nggak? Coba lo lihat. Tapi gua nggak bisa ngeliat makhluk halus gitu, nggak bisa. Ya lagi lo ngeliat juga buat apaan Pak? Iya. Mendingan normal aja. Gue Mendingan juga bisa ngatur mimpi. Level 2. Siapa? Level 2 nih. Tapi gue masih penasaran itu mimpinya sekali doang atau Bangga, sering woy. berkali-kali? Oh sering. Tiap Kalau- tidur pasti ngimpi. Kalau sekali kan bisa kebetulan kan? Itu malah level 10. Pedes. Coba lihat Pajaro, benar gak? Ada gak? Coba lihat Coba Pajaro. Pajaro, Katakan di belakangnya. ada. Ada, Pajaro ada. Sebenarnya orang juga ada kan. Kalau Pajaro ini, tapi kalau salah bilang salah aja. Salah lu gitu aja. Singit lu gitu bisa gak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Ya gue juga percaya dan setengah percaya. Nah, iya. Gitu, Cing. Tapi intinya apa? Kalau Percaya misalnya sama setengah percaya, 1,5 dong. satu setengah, lebih itu gimana hitungannya satu setengah? Lihat sosoknya. Ah, sosoknya kayak gimana? Ada. Nah, tapi sebelum gua bilang apa yang di shot di belakang, ya, kalau misalnya salah bilang salah, terus jangan sampai tersugis ya Pak ya. Karena yang di belakang yang jaga itu nggak berfungsi mutlak bagi kita ngejagain gitu kan. Tetap aja hakikatnya dari Allah SWT yang ngejagain kita dan bagaimana kelakuan kita gitu kan. Yang di ini dari leluhurnya Pajaro memang ada. Ini ada sosoknya kalau dibilang nenek-nenek nggak kayak nenek-nenek sih, tapi paruh baya lah ya. Paruh baya pakai sanggul gitu, ada kondenya gitu sini. Konde apa? Tusuk konde. Tusuk konde. Ya, STW lah gitu ya kali ya. STW. STW sange. Iya. Salah manggil orang. Singit lu. Jadi enggak serem. Ini ngomongin setan Pajaro. Biar serem orang. Panggil juga di Twitter tuh. Segala bunda. Segala bunda. Iya. Ya kayak gitu sih, tapi pakaiannya pakaian tradisional Jawa. Tapi kan Pajaro bukan orang Jawa. Gitu. Orang Jawa gua, orang tua Jawa. Gua Oh, iya. ya. Bukan orang Riau. Enggak, gua numpang lahir doang. Lahir besar di Pekanbaru. Tapi Cuma orang tua kebetulan Jawa. Jawa, Beneran Jawa, Tulen, Waktu Pacitan. tapi waktu lo lahir orang tua lo juga di sana. Sana. Bukan? Padahal bayinya di sono, orang tuanya di sini. Gimana? Masa bisa? Lahirnya di download emang. Bisa ngatur mimpi. Lahir. Iya. Tapi dibalik nih ke sini nih. Yang si kuntilanak itu. Dia tuh suka itu nggak? Jahil nggak? Iya, isi enggak. Tergantung sih dia kalau jahil sama orangnya yang kayak gimana. Berarti masih saudara sama Komeng tuh. Nah, mungkin dari Bang Komeng kiriman tuh. Usil. Usil. Tergantung. Tapi kalau biasanya orang lagi makhluk astral itu kalau jahil itu biasanya cuma nggak niat buat nakut-nakutin, tapi buat nunjukin eksistensinya dia. Nih gua ada loh gitu. Nih gua di sini gini loh. Mereka ini kan kayak jiwa-jiwa yang nggak tenang tuh. Kadang ketika mereka tuh mencari orang yang bisa diajak komunikasi untuk membantu mereka sebenarnya. Gitu. Untuk ya langsung ke transisi alam yang selanjutnya. Kan ada beberapa yang kejebak di alam apa emang udah meninggal tuh. Harusnya ada naik ke alam yang selanjutnya kan. Nah, tapi karena dia masih ada keterikatan dari psikis, jiwanya itu masih terikat sama duniawinya, entah sama keluarga, harta atau apa segala macam, utang atau dibunuh meninggalnya. Jadi dia kejebak di sini.
Nah, jadi ketika mereka mengganggu orang-orang itu bukan maksud mengganggu musilin, tapi pengen bantuin gua dong gitu. Ini gua masih di sini, gua tuh gini. Nah, caranya gimana supaya kita bisa bantuin dia? Dok, alam lo aja dah, udah nggak usah di sini dah. Komunikasinya gitu. Dari Komunikasinya. sini kan juga lagi nyari duit. Terbentur sama surat izin keluar masuk. Oh iya bener. SKIB. Naik mobil. Kan dong. SKIM. Oh masih mimpi dah, masih mimpi. Gua kata juga percuma kan, bisa ngatur mimpi, singkatan aja salah. SKIM, SKIB. Sampai level 5 itu. Enggak itu. Bodoh. Ini setan itu bisa nggak menyentuh benda? Sebenarnya aslinya nggak bisa. Aslinya. Ah. Tapi kalau misalnya si makhluk astral ya, si makhluk astral ini bisa sampai nyentuh, lempar benda, itu namanya peristiwanya disebut poltergeist. Artinya energinya udah cukup, udah bisa manifestasi itu, bisa fisik ke benda itu energinya. Tam. Gua Nah itu ada level-levelnya, Pak. agak kebayangin waktu itu kan. Saya sudah menduga. Dulu itu ya. Lu singit. Udah mulai gini, iya. Itu makhluk apa itu? Itu makhluk astral juga, halus ya, nggak kelihatan. Tapi berbau. Nah, sama kan? Tidak berwujud. Tidak berwujud. Tapi Karena ngalamin dulu base campnya di Amor itu. Nah, Itu nginep itu di Wah. sana. Itu malam-malam itu hordeng trek itu. Terus baju digantung di balik pintu tuh dilempar jatuh. Ini serius benar itu terjadi. itu kejadian-kejadian Iya. sering. Dan sering setiap malam. Oh, iya. Wah. Nggak ketahuan tuh Pak Jarwo. Hah? Pak Jarwo nggak ketahuan. Apanya? Nggak ada yang tahu Pak Jarwo yang gituin. Bu, enggak tahu kan? Tapi ada yang pernah lihat sosoknya nggak? Ada yang pernah lihat sosoknya? Enggak. 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 Cuma ganggu gitu-gitu aja. Iya. Komeng dulu sama Rudi dulu situ. Tapi akhirnya Diusir. panggil orang pintar, Udah nggak ada lagi. dibersihin semua. Gara-gara di belakang itu ada tempat. Enggak, itu orang pintar apa goklin? Dibersihin saya. Dibersihin. Masih tempat yang kotor-kotor udah. Terus yang ada tumpukan barang itu Hmm. semuanya mungkin ngamuk kali di situ tuh gara-gara sarangnya. Oh, rumahnya sarangnya. Tempatnya dia. Ada juga yang sebenarnya di dunia ini kan yang kita ketahui umum hanya ada makhluk gaib, jin gitu kan, yang bisa kita nggak lihat tapi bisa kita rasakan gitu kan. Nah sebenarnya ada lagi makhluk lain yang selain jin yang kayak gitu. Apa itu? Gitu, ada makhluk-makhluk yang dulu ada gitu kan, tapi memiliki sebuah ini sih lebih ke teknologi, lebih ke sains ya. Jadi dia tuh memiliki sebuah teknologi yang udah bisa kamuflase. Gitu. Jadi orang-orang zaman dulu kalau kita Pak Jarwo sempat dengar kayak Atlantis, Lemuria, orang-orang zaman dulu itu teknologinya udah sampai segitu. Gitu. Dan mereka itu kan sampai sekarang bingung tuh orang-orang pada kemana gitu kan. Nah mereka berpindah dimensi. Kalau di Indonesia kan banyak tuh kayak Wentira, Saranjana, Teluk Gong. Orang umumnya kenal itu bangsa jin tuh kerajaan jin. Padahal jin cuma penjaga portalnya aja gitu. Jin itu cuman gundik lah sebutannya ya, anak buah. Seperti pada zaman Nabi Sulaiman kan cuma anak buah aja gitu. Yang punya teknologinya, yang punya ininya tetap manusia. Nah, ada juga dari bangsa mereka tuh yang seperti itu interaksi. Gitu. Yang kedua, yang ketiga itu bisa jadi entah dari yang dia murni, entah Bang Komeng, entah Bang Jarwo, Bang Rudi Sipit, dari mereka yang dari masa depan itu ngasih pesan ke yang sekarang. Masa depan udah ada nih. Ada dunia Udah ada paralel, dunia paralel. Masa depan nih sekarang udah ada nih masa depan nih. Mm-mm. Jadi orang tuh bisa balik ke sini. Ada. Bisa ke Kayak lorong waktu gitu. Iya. Time travel itu ada sebenarnya. Cuman kalau untuk pembuktiannya ya gue juga butuh alat nih, butuh alat yang kayak misalnya energi astral nih. Kalau dicek setelah gelombang elektromagnetik ada. Detect. Berapa yang bikin alat? Berapa kira-kira? apa yang tahu sih Cek di eBay, mahal Pak. Dia kalau emang nggak mahal bikin Ada. sekarang juga, apa susahnya? Ada. Woi. Nah, tapi kalau itu mungkin kayak agak kayak wah banyak nonton film halu gitu kan. Nah, ada penjelasan yang lain bahwa ada orang yang ngilmu, dia salah ilmu, terus dia nggak bisa balik lagi, nggak ketayakan, yang ngilang. Dia sebenarnya masih hidup, cuman nggak kelihatan dianya. Kelihatan wujudnya. Dianggap Iya. Dianggapnya hantu. tiba-tiba hilangnya gitu ya. Gitu. Kalau Bang Sadin sangat-sangat minim yang bisa gerak, bisa nyekek gitu kan. Gitu. Kalau yang tadi yang gua bahas soal itu Pak, soal yang makhluk zaman dulu, peradaban zaman dulu, itu ada namanya kaum gulu namanya.
kaum gulu dari dimensi yang lain, dari gugusan origom namanya, gitu. Berapa SKS ya? Itu satu putaran aja. Ngomong setan. Ya gitu. Nah itu ada tuh kayak gitu. Jadi dia sebenarnya teknologi cloning itu udah ada tuh, camouflage itu sudah ada gitu, teknologi kayak gitu. Jadi mereka itu jin itu pada dasarnya kan lemah. Nah mereka memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi sehingga si jin ini sebenarnya direkayasa sama mereka, genetiknya atau ditambah apa segala macam. Akhirnya ada seperti macam tuyul misalnya. Bayul. Ya, cuman udah nggak ada bungkus programnya ya. Iya. Jun. Jin dan Jun. Sains berarti ya. Iya sebenarnya ada sih, cuman Ada kontroversi. Beda jin setan sama iblis itu apa itu? Nah, bedanya kalau jin, iblis setan, iblis. Iblis itu kan sebutan Azazil yang dulu setelah dikutuk kan sama yang Maha Kuasa ya, sama Allah gitu kan. Dulunya kan namanya Azazil, Idajil. Dulu banget namanya Al-Abid, ahli ibadah kan. Nah, kalau iblis itu empunya ibaratnya ya, empunya yang ibaratnya kalau di kitab-kitab suci kan dijabarkan kan bahwa dia yang membangkang tuh. Nah, kalau jin ini adalah pasukan-pasukannya, anak buahnya. Jin ada yang baik, ada yang jahat. Ada, jin juga ada yang muslim, ada yang beribadah. Ada jin yang sering mendengarkan ceramah-ceramah para habib, para ustadz gitu. Dan banyak di Indonesia habib-habib juga jemaahnya bukan cuma jemaah orang manusia, jin juga banyak. Banyak lah habib-habibnya off the record yang bisa disebutin mungkin. Wih, Nggak aus terima loh. kasih. Udah lo doain. Luar biasa. Ih, udah. Dia ngomong mulu dari tadi. Tapi kan yang kan gitu, Cing. Ini minum sendirian lagi. Iya. Iya. Cuma dua. Kayak gitu sih. Apa bedanya kayak gitu sih, Pak? Kalau Pak Jarwo pernah gak ngeliat setan?